Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, kita lanjutkan di surat Al-Hujurat ketika orang-orang Al-A'rab mengatakan qalatil A'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, jangan kalian mengatakan sudah beriman, tapi katakanlah aslamna. Aslamna itu kemarin dibahas bahwa makna daripada aslamna artinya tunduk patuh. Ya, itu arti daripada aslamna. Jangan kalian bilang beriman, begitu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah ayat berikutnya yang mengatakan bahwa wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Jika kalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalitkum min a'malikum syai'a, amal kalian tidak akan berkurang sedikit pun. Begitu. Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya. Artinya amal kalian itu akan tetap kalian dapati itu selagi kalian taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kuncinya adalah patuh, taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepatuhan itu, ya, yang dimaksudkan patuh kepada Allah dan Rasul itu patuh pada syariat. Ya. Pada syariat. Kita sering bilang syariat, begitu. Apa sih syariat itu? Begitu. Syariat itu apa? Syariat itu Al-Quran dan hadis. Ya. Syariat adalah Alkitab wa sunnah. Ya. Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau harus dikenalkan orang, oh saya nggak mau syariat loh. Kalian tahu nggak arti syariat? Gitu ya. Orang yang menolak syariat itu harus tahu apa arti syariat. Syariat itu Al-Quran dan hadis. Kalau dia setelah tahu, iya saya nggak mau Quran dan hadis, apa hukumnya itu? Apa hukumnya setelah tahu bahwa syariat itu Al-Quran dan hadis, kemudian dia mengatakan saya nggak mau? Nggak maunya itu nanti dibagi oleh para ulama. Tidak mau karena apa? Begitu. Tidak mau seperti hukum meninggalkan sholat. Kalau dia mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Tapi kalau karena malas, dia tunggu tua baru mau sholat, atau taatnya nanti setelah tua, dia fasik. Ya, jadi pilihannya orang nggak taat itu nggak banyak. Cuma dua, ya. Pilihannya hanya dua, yaitu apa? Kafir kalau dia mengingkari. Ya, Allah itu nggak pernah turunkan Al-Quran. Hadis itu sebagian bisa dipakai, sebagian misal begitu. Dia tidak meyakini bahwa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dari bagian daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi tidak akan berbicara apapun kecuali dari Allah. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu ma yantiq, tidak berucap anil hawa, keluar bersumber dari hawa nafsunya, tapi Rasulullah mengucapkan itu illa wahyun, wahyu dari Allah, yuha yang telah diwahyukan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jadi syariat itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Islam adalah kalau disebutkan Islam dan iman, biasanya Islam dan iman sama, iman dan Islam sama aja. Ya, kalau dalam sisi kepatuhan kepada syariat itu sama. Islam dan iman sama aja. Islam ya taat kepada Allah dan Rasulnya, juga dia taat juga pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disebut beriman juga sama. Islam patuh, ya, iman itu percaya kepada apa? Percaya kepada meyakini apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sebagai sumber hukum, ya, dan penyelamat kita sampai di akhirat nanti, ya. Jadi yang dimaksud dengan iman tadi baik itu i'tiqadi wal amali wal qauli, ya. Iman itu yang i'tiqadi, yang diyakini dalam hati, atau al amali, yang dikerjakan, yang diperbuat, wal qauli, juga ucapan. Ucapan orang beriman harus baik-baik. Orang beriman itu ucapannya baik. Jadi kalau ditanya, kenapa orang tadi dia katanya orang Islam kok ngomongnya nggak bagus? Begitu. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Ya, hal yang orang yang kotor itu akan keluar hal-hal yang kotor. Dari mana ucapan kotor tadi? Dari hatinya. Kalau hatinya ada iman, dia nggak mungkin, ya, tidak mungkin akan mencaci, apalagi mencaci orang Islam, ya, mencaci saudaranya sendiri, menghina, meremehkan, tidak mungkin. Ucapan kotor keluar bersumber dari hati yang kotor, ya. Kemudian Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang lain, innal dina indallahil Islam. Sama, kalau tadi iman itu i'tiqadi, qauli, dan amali dan i'tiqadi, ya, begitu juga Islam. Islam ini yang harus kita yakini bahwa Allah hanya menerima agama Islam, ya. Wajib orang Islam. Kalau ada orang Islam meyakini semua agama diterima, bahaya ini, bahaya, ya. Karena sekarang kan lagi marak-maraknya orang mengatakan begitu, ya. Entah apa namanya, Islam apa aja lah pokoknya begitu, ya. Pokoknya dia mengatakan bahwa semua agama sama. Ini bahaya. Karena Allah sudah mengatakan inna dina indallahil Islam. Jelas itu ayatnya, ya. Kalau orang mau bersilat lidah, mau menafsirkan semau-maunya, ya bisa, tapi nanti salah, ya. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita, siapa orang awam ini kan bingung, yang mana nih yang diikutin gitu. Sekarang kan bingung, ya. Ada orang ngomong begini, ngomong begini. Lihat, ikutlah pendapat mayoritas. Gitu. Mayoritas para ulama, bukan yang sekarang saja maksudnya, yang terdahulu juga. Bahkan pertimbangan kita ini kalau mau melihat hukum atau apapun, kita lihat orang-orang yang terdahulu. Begitu, ya. Seperti sering saya sampaikan, adakah dari ulama yang terdahulu, baik itu madzhabul arba'ah, berarti generasi salaf itu, ya, 300 tahun, ya, 300 tahun setelah Rasulullah SAW, 3 generasi, itu generasi disebutkan salaf. Adakah di antara mereka yang mengatakan bahwa jilbab tidak wajib? Misalnya begitu. Ada nggak? Coba cari, bongkar-bongkar dulu di kitab-kitab karya tulis yang ditulis gitu. Atau bahkan berikutnya. Atau berikutnya lagi. Tidak pernah ada, ya, tidak pernah ada
orang yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Ya. Kemudian ada orang sekarang ya dikatakan bahwa jilbab tidak wajib. Siapa yang mengatakan? Diakui oleh orang yang sezaman ini, diakui oleh pengikutnya ya, otomatis oleh pengikutnya, atau orang yang seleranya sama gitu, dia mengatakan bahwa jilbab tidak wajib. Begitu. Nah, kita bingung yang mana ini? Jangan lihat orang yang cuma hidup sezaman sekarang. Kalau sekarang kan bisa propaganda itu banyak ya. Orang biasa-biasa aja bisa dibilang ahli macam-macam begitu, dipuji habis-habisan begitu. Kita lihat ulama-ulama terdahulu dari para sahabat, ahlul bait, kemudian berikutnya tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ke madahibul arba'ah, 4 madhab dan seterusnya, al-Imamul Bukhari, Imam Muslim, Baihaqi, Nasai, ya, al-Imam Suyuti, semua dari a'immah hadis itu tadi ada tidak yang mengatakan bahwa jilbab tidak wajib? Gitu aja. Oh, kalau nggak ada, ya udah buang aja. Ini pendapat, buang. Gitu. Kemana? Sampah, buang sampah aja pendapat. Supaya aman. Karena bertentangan dengan pendapat jumhur itu supaya aman, ya. Jadi pendapat-pendapat yang aneh kayak sekarang mengatakan, oh nggak apa-apa, orang itu beragama macam-macam ya. Yang penting masuk surga, yang penting akhlaknya baik. Ini kan bahaya ini. Dari mana? Allah mengatakan inna dina indallah Islam. Kemudian kemarin sudah pernah kita bahas ya. Pernah kita bahas akhlak itu apa? Akhlak itu hubungan kita dengan Allah, kemudian akhlak hubungan dengan manusia. Kalau perintah Allah tidak dikerjakan, bagaimana bisa disebut akhlak dia? Enggak mungkin. Ya. Ada peristiwa di kota Madinah waktu itu dari hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anna wafda Abdul Qais ja'u ila Nabi. Ya. Utusan dari Abdul Qais menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, "Manil wafdu?" Siapa utusan itu? Ya. Au qala manil qaum? Siapa yang datang? Gitu. Nabi itu kalau ada utusan, ada tamu, Rasulullah bertanya, "Siapa ini? Dari mana?" Begitu. Itu artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian ya dengan orang yang mendatanginya. Qalu, mereka mengatakan Rabi'ah. Namanya Rabi'ah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Marhaban bil qaum." Marhaban bil qaum. Selamat datang. Ya, orang yang datang tadi, selamat datang. Au bil wafdi ghaira khazaya wala nadami. Ya. Mereka selamat datang atas kaum yang datang ini tadi, dia tidak akan tersia-siakan, dia tidak akan menyesal. Artinya akan dimuliakan oleh Rasulullah karena dia tamu dimuliakan. Kami muliakan. Qalu bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffar mudar. Wa la nastati an na'tika illa bisyahril haram. Ya. Mereka mengatakan antara kami dan kalian orang Madinah, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perbatasan antara desa dia, tempat dia tinggal ke Madinah itu ada satu kabilah lain, begitu. Itu yang menghalangi datangnya mereka ke situ. Nah, begitu. Kemudian orang tadi mengatakan, ajari aku, gitu maksudnya. Kenalkanlah aku kepada sesuatu iman yang bisa memisahkan ini orang ini beriman atau tidak, begitu. Jadi mereka datang itu ingin gitu, datang belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famurna bi amrin faslin. Ya. Kasih tahu aku ya Rasulullah satu perkara yang bisa membedakan ini orang beriman atau tidak. Maksudnya bainal imani wal kufur. Nukhbiru bihi min man wara'ana.
wa nadkhulu bihil jannah. Masyaallah. Ya, orang tadi mengatakan, kenapa saya harus tahu siapa mukmin, siapa kafir? Itu supaya nanti kami kabarkan orang yang ada di rumah. Kalau dia datang sebagai utusan datang, ya Rasulullah, apa ini yang dilarang apa? Dan dia belajar menimba ilmu agama, kemudian dia pulang. Kata Rabi'ah tadi, supaya aku tahu mana yang dilarang, mana yang diperintahkan, dan dengan itu aku masuk surga. Masya Allah. Ya. Fa'amara bi arba wa nahum an arba. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan 4 perkara dan melarang 4 perkara. Amarahum bil iman billah wahdah. 1, beriman kepada Allah, tidak menyekutukan. Wa qala lahum hal tadruna mal iman billah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tadi, pada Rabi'ah dan rombongannya, apakah kalian tahu apakah iman kepada Allah itu? Qalu Allah rasuluhu alam. Dia mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala syahadatu an la ilaha illallah. Iman itu pertama bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu penting ya. Orang masuk Islam, orang beriman itu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang menafsirkan, bukan tafsir ini ya. Ini mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang enggak percaya kepada Sayyidina Muhammad, kepada nubuahnya, ya kafir dia. Kafir. Enggak beriman. Kalau dia harus percaya kepada Allah. Kemudian Allahnya, Tuhan yang kalian sembah itu di mana? Dijelaskan seperti apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kemudian ada orang berkeyakinan sama, Tuhannya dilahirkan. Sama enggak? Itu penting ya. Itu akidah. Ini akidah kita ini. Jadi percaya kepada Allah Esa Tunggal, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah. Kemudian iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah. Kemudian itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Wa siyam Ramadan. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Wa an tu'addu khumusan minal maghnam. Kemudian mengeluarkan humus. Humus itu 20% dari rampasan perang itu tadi ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan wa nahahum 'anid dubba'i wal hantami wal muzaffati wan naqir. Ya. Apa ini? Ya. Ad-dubba wal hantam wal muzaffat wan naqir. Di sini disebutkan ini adalah asma'u awani kanu yantabiduna fiha az-zabib wat tamr wa nahwahuma wa takhammar. Itu adalah wadah yang biasanya dicampurkan kismis, kurma, dibiarkan tempat gitu ya, nama tempat, proses untuk menjadi khamr. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan jangan kalian simpan itu, tempat-tempat itu, wadah-wadah itu, tinggalkan. Rasulullah melarang itu. Ya, meninggalkan, menyimpan tempat khamr. Bukan khamrnya, wadahnya. Gitu. Kata para ulama, ya, diharamkan menyimpan ini tadi. Mengapa? Peminum khamr, gitu ya. Orang yang suka minum khamr itu, kalau dia lihat wadahnya, kebayang-bayang, begitu katanya begitu. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Cuma saya kalau lihat teko kelihatan kopi itu aja. Ya. Tapi ini orang yang biasa minum khamr,
Berarti di sini diharamkan orang menyimpan tempat-tempat khamr. Botol, orang yang nggak minum, itu nggak minum khamr, tapi beli botolnya khamr. Kepintaran ini, ya, dilarang. Ya, karena apa? Ini termasuk mensyiarkan, gitu ya, mensyiarkan sesuatu yang tidak baik dan mengingatkan kepada orang nanti kalau tamu masuk, wih, oh ternyata ustadz ini pemain juga. Kalau kita simpan tempat-tempat khamr itu, ya, dulu berapa tahun yang lalu, mungkin 20 tahun itu ya. Saya pernah lihat TV itu begitu, ya, ada kolektor begitu, kolektor botol-botol khamr, ya, botol-botol khamr katanya. Dia bilang saya nggak minum, dan dia tokoh masyarakat padahal. Saya senang aja, bagus bentuknya, gitu. Ini syiar namanya, syiar kan, mensyiarkan gitu ya, ya, mensyiarkan orang supaya minum khamr itu tadi, ya. Kalau syiar itu adzan boleh, syiar namanya, ya, ya, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu syiar, ya, itu bagus, ya. Walaupun setan nggak enak dengan suara adzan itu, begitu katanya, ya. Setan itu tidak senang, begitu. Ternyata di tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, ya, beliau menjelaskan dalam tafsirnya ini, ternyata orang Yahudi juga nggak enak ternyata. Jadi kalau kita kumpulkan dari beberapa riwayat, pertama yang sahih, yang semua hadisnya sahih ini, ya, yang sahih, iblis, setan lari kalau dengar adzan, ya, jadi maklumi saja kalau setan, tapi kan nggak kelihatan setan, ya, nah, setan kan nggak kelihatan, ya, tapi kata Rasulullah lari, begitu. Kita diberi oleh Allah anugerah, dianugerahi oleh Allah Taala bisa melihat sebagian setan. Waktu orang-orang mengatakan bahwa dia tidak suka dengan adzan, ya, kan ini kenikmatan dari Allah, ya. Setan yang gaib bisa kita lihat, begitu, ya. Jadi satu setan, yang kedua iblis, setan sama dan konco-konconya, ya, gitu. Yang kedua Yahudi. Yahudi itu dalam tafsir Imam Qurtubi, begitu dia dengar adzan, orang-orang Yahudi protes. Itu suara apa itu? Saya nggak pernah dengar agama-agama sebelum kayak gini nih. Oh, gitu. Ternyata dia khawatir, takut dengan suara adzan itu banyak orang, hati orang, begitu. Ya. Waktu Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman Al-Farisi kan dijadikan tawanan, dijadikan budak oleh orang-orang Yahudi. Sayyidina Salman Al-Farisi waktu itu naik di pohon, kemudian mendengarkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senang dia. Orang beriman. Orang beriman kalau dia mendengarkan adzan senang, enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Apalagi yang enak suaranya, ya. Ya, yang suaranya merdu, bagus begitu. Dia senang. Gitu. Ya. Tapi Yahudi protes. Ini suara apa ini? Datang. Tidak senang dengan suara adzan. Yang ketiga, waktu kasusnya siapa? Abu Mahdurah. Abu Mahdurah itu orang munafik waktu itu, tapi sempat tobat akhirnya, ya. Dia bilang suara adzan itu mengganggu dia, nggak enak. Ya, jadi pilihannya agak berat ini. Kalau nggak suka adzan, ya, cuma 3 aja ini. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Mudah-mudahan Allah tobatkan itu orang, ya. Ya, mudah-mudahan dikembalikan ke jalan yang benar. Itu. Selagi mau mendengar ucapan orang, ya. Orang bisa kembali itu kalau mau dengar nasihat. Kalau nggak mau dengar nasihat, ya dia nggak akan kembali, ya.
Qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, jadi intinya orang itu mau mendengar dulu nasihat. Dia mengatakan orang-orang yang ada di neraka sa'ir itu mengatakan seandainya dulu saya mau mendengar gitu ya. Au naqil atau kita berakal kami tidak akan masuk neraka. Ya. Nasallallahu alafiyah. Ya. Udah sampai situ aja. Ya. Stoknya masih banyak ini, ya. Tapi udah belajar tasawuf ya. Jangan ditumpahkan semuanya begitu ya. Kemudian jadi berapa tadi? 4 yang diperintahkan, 4 yang dilarang. Yang dilarang tadi menyimpan wadah-wadah itu tadi, namanya macam-macam. Ya, jadi tempat homer, tempat syiar-syiar itu jangan kita ikut mensyiarkan. Gitu ya. Itu dilarang oleh Sayyidina Muhammad SAW. Kalau orang pernah minum, menjadi peminum homer, kemudian dia jadi kolektor, masih agak-agak nyambung ya. Tapi kalau orang nggak minum, tapi dia ikut menyimpan wadah-wadah, itu aneh, ya, aneh. Ya. Tapi orang Indonesia ini kadang-kadang memang orang kita ini senang, ya. Dia nggak ngerti kalau sholat 5 waktu itu keren 5 waktu itu. Sholat di masjid 5 waktu, apalagi udah tua, ya, keren banget. Berarti luar biasa itu. Tapi dia cari keren yang lain, keren yang dosa. Cari biar kelihatan keren apa gitu dia kerjain. Padahal duduk di masjid ini keren ini, ya, luar biasa. Sholat 5 waktu, pahalanya banyak, kan begitu, ya. Jadi jangan ikut-ikutan orang itu. Orang kalau mau ngiklan itu ada iklan, itu seharusnya kalau orang bagi-bagi kaos itu gratis ya, dikasih. Mau nggak kamu pakai ini kedai atau kafe saya ini, kamu pakai, ya, kemudian dikasih duit, iklan. Tapi kalau di sini nggak, kita yang beli. Aneh ya, kita beli kaos, kopi tubruk. Ya, kopi namanya kopi, karena nggak boleh, kalau disebut nggak boleh nanti ya. Ada kopi yang keren katanya begitu, dari mana? Pokoknya dari luar lah begitu ya. Oh, itu kalau orang pakai kaos itu gratisan, gratis kita yang bayar. Kita beli kaos mahal-mahal, ngiklanin punya orang, kan masya Allah baiknya luar biasa ya. Jadi kemudian kata Rasulullah SAW, qala ihfaduhunna wa ahbiru bihinna man wara'akum. Hafal ya perintahku itu tadi yang 4, baik itu yang perintah dan larangan, kemudian sampaikan kepada orang, ya. Kemudian Rasulullah SAW memuji, gitu ya, memuji utusan tadi. Asad Abdul Qais itu tadi, dia amirnya, dia mengatakan engkau ini mempunyai inna fika khoslataini. Kamu punya 2 perangai, yuhibbuhallahu wa rasuluh, yang dicintai, disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ini berkaitan dengan apa? Pujian di depan orang. Boleh nggak memuji orang? Kalau memang benar, boleh. Ya, dan tidak membahayakan imannya. Nah, itu boleh. Rasulullah mengatakan, kamu ada 2 perangai yang bagus ada pada dirimu, al-hilim wal anah. Ya, nah, ini berarti boleh. Ya, bijak. Dia punya bijaksana, dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada sekian, 70 sekian cabang. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Afdalnya mengucapkan la ilaha. Wa adnaha, yang paling ringan,
imatatul adza anit thariq, memungut bahaya, memungut kotoran, memungut apapun yang mengganggu di jalan. Kalau di jalan ada kayu yang melintang atau ada paku atau ada apa yang mengganggu orang Islam, diambil, itu yang paling ringan. Yang paling afdal la ilaha illallah. Jadi afdal dan yang paling rendah. Ya, yang paling afdal la ilaha illallah, paling rendah adalah membersihkan gangguan yang ada di jalan itu. Qala wal haya' syu'batun minal iman. Begitu juga malu. Rasa malu itu bagian daripada iman. Ya. Itulah yang dimaksud dengan persamaan antara iman dan Islam dalam artian kepatuhan kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain yang mirip dengan ini, ya. Ada beberapa riwayat hadis yang ma'ruf namanya hadis Jibril. Ya. Hadis Jibril itu apa? Ketika Jibril turun bertanya kepada Allah, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan kiamat? Ya, kapan datangnya kiamat? Ya. Kemudian dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa iman itu adalah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu rasuluh, ya, wa yakunallahu rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, iman itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, satu, bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian mencintai Allah dan rasulnya lebih daripada keduanya. Jadi cinta Allah dan cinta Rasul itu harus nomor satu, baru cinta yang lain. Itu iman. Kalau ada orang cinta kepada istrinya melebihi Allah dan Rasulnya, mencintai anaknya lebih daripada Allah dan Rasulnya, mencintai partainya, mencintai kepala sukunya, mencintai apanya pun melebihi Allah dan Rasulnya, berarti dia belum beriman dengan iman yang sempurna. Ya, berarti Allah dan Rasulnya. Artinya apa ini? Kalau kita akan mencapai kepada keimanan yang sempurna itu harus ditimbang dengan kalamullah dan kalamur Rasul. Saya ini berbuat begini sesuai enggak dengan melanggar Al-Quran? Tidak. Melanggar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Nah, itu. Ya, dua, ya. Kemudian yang ketiga, wa antahtariqa finnar ahabba ilaika min an tusyrika billah syai'an. Ya, dan engkau terbakar dengan api lebih kau cintai daripada engkau harus melakukan hal yang syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu besarnya, ya, umat Islam itu harus takut kepada kemusyrikan. Tapi musyrik yang benar, maksudnya musyrik yang dikhawatirkan, bukan musyrik menurut versi kita, ya. Musyrik menyekutukan Allah, ya, itu yang berbahaya. Ya. Jadi orang Islam itu harus punya rasa takut untuk tidak melakukan kemusyrikan. Kalau yang dikatakan bagaimana sesajen, sesajen, ya, nanti, kan kita punya cara, ya. Sudah kita bahas itu 5 tahun yang lalu mungkin di sini, ya. 5 tahun yang lalu. Syirik itu apa? Syirik itu beribadah selain kepada Allah. Beribadah selain kepada Allah. Berarti yang kita cari definisinya adalah ibadah. Apa arti ibadah itu? Puncak ketundukan seorang hamba dengan meyakini bahwa yang ia tunduki mempunyai sifat ketuhanan atau sebagian daripada sifat Tuhan. Itu syirik namanya. Ya. Nah, di sini ini ada orang yang terlalu ceroboh, ya, ada orang yang kelewat berhati-hati, atau terlalu ceroboh menstempel orang dengan syirik. Nah, itu berbahaya juga, nggak boleh.
Ya. Kalau orang yang tadi memakai sesajen, kan ini dipakai buat apa? Kan begitu. Ya. Ini buat siapa? Oh, ini buat diberikan kepada dewa dan dewi supaya tidak marah di bulan Rajab. Minta ayam. Ya. Minta ayam goreng. Ya. Itu dukun yang doyan berarti. Misal begitu ya. Ada syirik di situ, ya, ada syiriknya. Berarti dia meyakini ada kekuatan lain selain Allah, ya. Tapi ada orang buang kepala sapi begitu ya kemarin ya. Kalau nggak saya yang gitu ya. Ada orang buang kepala sapi di Kalimalang. Orang lihat, wah kepala sapi dibuang itu pakai ritual. Oh, berarti dia enggak juga, kan harus kita tanya sama yang buang kepala sapi tadi. Kamu buang kepala sapi karena apa? Karena sudah lupa, ada 2 minggu nggak dimakan, sudah bau, udah basi. Saya buang ke Kalimalang. Syirik? Ya nggak syirik. Ya nggak syirik. Jadi kita syirik itu harus hati-hati. Tapi karena yang tahu memvonis orang syirik atau tidak itu pelakunya, ya harus kita tanyakan dulu, pastikan dulu kepada. Itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Nah, enggak langsung syirik dibela seperti orang-orang liberal sekarang. Iya, syirik apa kafir semua dibela. Ini termasuk budaya. Enggak. Ya, kita enggak ada budaya yang melanggar syariat Allah. Kita enggak mau. Ya, kita enggak mau. Tapi juga tidak sembarangan juga. Ya, sembarangan orang buang telur di bawah pohon, dilihat, wah itu sama juga. Bapak itu tiap malam Jumat buang telur atau Jumat pagi, ya dia suka buang telur di situ. Berarti apa? Apa hukumnya? Belum ada hukumnya. Iya, kalau langsung syirik, itu kecepatan berarti, ngajinya salah berarti, ya, ngajinya salah. Nggak tahu belajar dari siapa, ya. Semestinya tanya dulu, Pak, kenapa buang telur itu? Oh enggak, ini cuma kulitnya aja. Yang saya buang kulitnya aja. Kan nggak masalah, ya. Tapi kenapa kok hari Jumat, tiap hari Jumat? Karena malam Jumat saya minum telur. Hah? Terus jadi syirik? Enggak, kita biasakan begitu ya. Kita biasakan itu tanya sesuatu itu pada pelakunya. Jangan katanya berasumsi namanya. Ya, oh jangan-jangan begini, jangan-jangan itu belum jadi syirik, belum jadi hukum. Ya. Nah, begitu. Jadi selamat kita dengan bimbingan Allah, bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya wa an tuhibba ghaira dhi nasabin la tuhibbuhu illa lillah. Nah, begitu. Dan hendaknya kamu ketika mencintai orang yang tidak punya nasab yang baik sekalipun, maksud gitu ya, atau bukan tidak yang kamu cintai sekalipun, tidak cinta kita pada orang apapun dimanapun kecuali karena Allah. Dah, itu baru beriman. Ya, itu beriman. Saya ketemu orang Islam, saya senang aja kalau ada orang Islam pakai peci, begitu. Iya. Oh hari Jumat orang berbondong-bondong ke masjid, kan enak gitu ya. Oh berarti masih alhamdulillah banyak yang taat berarti gitu. Hari Jumat macet di jalan, ya, platnya B semua, sampai jam 12. Loh ini makhluk mana ini? Ini Islam, sedih kita. Kita mencintai orang siapapun, orang Islam, datang dari manapun, ya. Oh itu orang India jangan diurus. Memang begitu kalau orang munafik ya. Orang munafik itu tidak diberikan izin oleh Allah SWT untuk peduli kepada orang Islam karena dia bukan Islam. Itu orang munafik. Ya. Ada orang di Palestina, ya, Yahudi membantai orang Palestina. Kita kumpulin dana untuk kirim ke sana. Ada yang sewot di sini. Ya. Ada yang meriang di sini. Buat apa mikirin orang sana? Nah, bodoh ini. Ya.
Ini cara Allah untuk mengungkapkan bahwa mereka munafik. Orang munafik itu nggak kepingin peduli. Kan begitu cirinya. Di Rohingya, ya, di Rohingya ada orang seperti yang kita lihat, ya, teroris Buddha, ya, teroris Buddha yang di Rohingya. Orang Islam digoreng hidup-hidup, dibakar, ya. Kita kumpulin dana lagi. Jangan ngurusin orang luar negeri, urus negeri sendiri. Urus negeri sini kita cari minyak nggak ketemu masalahnya gitu. Ya. Hah? Terjadi sekarang di India. Di India itu umat Islam dibantai di jalan-jalan, dibunuh di jalan-jalan sampai sekarang ini. Orang-orang yang sering teriak-teriak, ya, radikal ini, ya, yang suka teriak-teriak toleransi, begitu sasarannya adalah umat Islam, mereka diam semua. Padahal KTP-nya Islam juga. Berarti apa? Munafik. Ya. Munafik, itu ciri munafik seperti itu. Nasallallahu alaihi. Ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kamu mencintai orang Islam, cintai ini. Siapapun yang kita ketemu, cintai mereka. Begitu. Ya. Saya nggak peduli. Ya. Ini orang kerabat atau bukan, dia Islam wajib saya cintai. Udah selesai. Beda suku, beda apa lagi? Beda warna, beda kebiasaan, beda selera, beda itu nggak penting. Yang penting dia umat Nabi Muhammad, wajib saya cinta. Udah selesai. Ya, nggak usah dilihat dulu. Sekarang kan begitu ya. Kalau ada orang, wih, lihat kostumnya mirip nggak ini? Oh, kayaknya nyambung begitu. Enggak. Islam, umat Nabi Muhammad. Biasa kalau udah pakai peci, pakai gamis kan Muslim, udah. Ya, kecuali Ahmadiyah, lain lagi ya. Kalau Ahmadiyah kafir, ya bukan Islam itu, ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza kunta kadzalik faqad dakhala hubbul iman qalbaka." Kata Rasulullah SAW, kalau kamu bisa seperti itu, mencintai semua umat Islam, maka iman tadi sudah masuk ke hatimu. Cinta iman itu sudah masuk dalam hati. Itu aja. Gak usah kita lihat orang, kita aja. Kita ini kalau ketemu umat Islam senang nggak? Gitu. Kalau kita senang, cinta, suka, suara adzan senang, ada muadzin senang. Ada orang ke masjid senang, ada orang tadarus senang, ada orang tahajud senang, ada orang mengajak orang ke masjid senang. Berarti insya Allah hati kita ada iman. Begitu ya. Bahkan kecintaan itu kalau sudah masuk ke dalam, sudah seperti itu kata Rasulullah SAW, maka dia mencintai seperti kecintaan seseorang yang waktu kehausan, waktu dia mencintai air dalam keadaan haus. Orang haus, kelihatan air, senang. Seperti itu. Ya. Qala qultu ya Rasulullah kaifa li bi an a'lama anni mu'min. Ada orang tadi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya aku tahu aku ini mukmin atau bukan?" Kan tadi ciri udah ada. Ciri udah tahu. Kemudian bagaimana caranya supaya dia mengetahui bahwa dia itu orang muslim? Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ummati min hadhil ummah 'abdun ya'malu hasanah." Ya. Fa ya'lamu anna hasanah wa anna Allah yujazihi biha khaira. Ya. Jadi kalau mau mengetahui, tidaklah seorang mukmin itu, perhatikan baik-baik. Adzan belum? Kurang berapa? 1. Oh, enggak cukup berarti. Berarti bulan depan ya berarti. Ya. Tidaklah seorang mukmin itu dari umatku, kata Rasulullah. Umatku itu dia akan spontan, dia akan mengetahui bahwa amalan yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah sampai 10 kali lipat. Kita ini orang mukmin. Kalau kita merasakan, ya Allah, saya sholat begini akan dibalas oleh Allah sekian, percaya nggak? Percaya tidak? Mukmin.
Gitu aja yang percaya mukmin. Ya. Atau wala ya'malu sayyi'atan faya'lam annaha sayyi'ah fayastaghfirullah minha wa ilam annahu la yaghfiruha illallah illa wa huwa mu'min, maka dia orang yang beriman. Satu, percaya bahwa Allah akan membalas semua kebaikan 1 sampai 10. Kemudian dia ketika melakukan dosa, perhatikan, seorang tadi ketika dia melakukan dosa, kemudian dia meyakini bahwa ketika nanti saya istighfar kepada Allah, tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah, maka dia beriman. Maka orang tadi disebut mukmin. Jadi selagi dia berdosa, iya, orang Islam berdosa enggak? Banyak dosa. Ya, banyak dosa gitu. Lihat film, lihat macam-macam, lihat berita yang enggak enak, ya. Lihat orang, mendengar orang mengatakan bahwa adzan dan suara kurang ajar ya. Minum air sudah 3 gelas, saya masih panas juga saya minum, ya. Kurang ajar ya. Begitu. Mungkin kelewat-lewat ini ya. Akhirnya kita berdosa melakukan hal-hal mungkin, ya. Kemudian kita melakukan dosa, mungkin kita mengumpat atau apapun, tapi tetap dia yakin, ya Allah, kalau saya istighfar, saya minta ampun kepada Allah, harus diyakini bahwa Allah akan memberikan pengampunannya. Itulah orang beriman, itu orang mukmin. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang Islam, beriman yang baik, ya, kemudian diakui keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tidak melanggar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.